Selamat pagi Ibu Rasma. Selamat pagi, tidak Ibu. terasa ya sepekan kita tidak dapat ketemu. Mohon maaf karena Ibu tinggalkan selama 1 minggu ini ada kegiatan tugas yang tidak bisa Ibu tinggalkan. Nah hari ini baru kita berkesempatan untuk bertemu. Nah kebetulan baru tadi pagi Ibu dapat menyampaikan informasi melalui WA. Ternyata di meja Ibu sudah ada perangkat pembelajaran yang hari ini akan Ibu gunakan sebagai panduan untuk kegiatan Ibu mengajar di kelas 1. Apakah betul begitu Ibu Rasma? Betul. Ya. Setelah Ibu pelajari modul yang hari ini akan Ibu Rasma gunakan sebagai panduan mengajar di anak-anak kelas 1, kira-kira dari RPP yang Ibu Rasma tuliskan sebagai acuan untuk pembelajaran, apa tujuan yang kiranya Ibu Rasma ingin capai dalam pembelajaran hari ini? Ini Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya berkenan melakukan diskusi kecil sebelum saya mulai pembelajaran. Hari ini materi yang saya ingin ajarkan adalah tentang gotong royong, Ibu. Nah, tujuan saya adalah ingin anak-anak nanti memahami apa itu gotong royong, apa aja jenis gotong royong dan manfaatnya untuk anak-anak dan lingkungan sekitarnya. Iya. Baik Ibu Rasma. Jadi dari kegiatan pembelajaran gotong royong ini di kelas 1, dari segi rancangan Ibu lihat sudah sesuai pada tahapan-tahapan kegiatan observasi. Nah, kira-kira karena ini adalah kegiatan gotong royong untuk memberikan daya tarik kepada anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran, kira-kira media apa yang kiranya Ibu Rasma akan gunakan sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa membuat anak-anak menjadi lebih kreatif, kemudian lebih senang mengikuti pelajaran dan tidak merasa bosan ketika ada di dalam kelas. Ini Ibu, untuk pertama yang menggunakan video pembelajaran Ibu yang berkaitan dengan gotong royong. Pertama tentang lagu gotong royong, video yang kedua tentang manfaat gotong royong. Setelah itu Tiang menyiapkan LKPD untuk anak-anak agar belajar lebih kreatif, menggunting, mewarnai, nanti membentuk sebuah bentuk benda yang bisa mengklasifikasi mana yang manfaat gotong royong di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Iya, baik Ibu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, nanti kiranya pada saat kita melaksanakan observasi, harapan kita anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan menarik sesuai dengan rancangan kegiatan yang akan Ibu laksanakan nanti. Baik, Ibu, dalam kegiatan nanti pada saat kegiatan pembelajaran, kira-kira dari setiap tahapan, pada tahap yang mana kira-kira yang ingin Ibu fokuskan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Mengingat hari ini adalah materi saya gotong royong, jadi tahap yang saya ingin fokuskan adalah tahap di mana anak mampu memahami apa itu gotong royong. Anak juga bisa memahami jenis-jenis gotong royong itu apa saja, yang di lingkungan masyarakat apa, yang lingkungan sekolah apa, dan lingkungan keluarga apa. Serta anak-anak nanti mampu membawa praktik baiknya ke rumah, dari sekolah ke rumah, dan diterapkan juga di masyarakat. Baik Ibu, jadi untuk rancangan administrasi kelengkapan pembelajaran, rasanya kalau dilihat dan dibaca itu sudah cukup lengkap. Mungkin kita akan melihat dari segi praktek di lingkungan belajarnya. Nanti pada saat kegiatan pembelajaran mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu siapkan, dan harapan kita anak-anak bisa belajar dengan baik, kemudian bisa kreatif, kemudian sudah barang tentu karena ini ada di kelas 1, anak-anak bisa belajar menyenangkan. Baik Ibu Rasma, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi pada saat kegiatan pembelajaran nanti. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang Ibu Rasma. Selamat siang Ya, Ibu. kita bertemu kembali ya setelah tadi kegiatan di dalam kelas. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu Rasma hari ini setelah mendampingi anak-anak kegiatan pembelajaran tadi di dalam kelas? Baik Ibu, perasaan saya hari ini sangat gembira Ibu, senang karena mungkin saya terbawa perasaan anak-anak di kelas. Pembelajaran yang menyenangkan,
anak-anak bergembira sehingga berdampak ke perasaan saya yang ikut bergembira menikmati pembelajaran yang berlangsung. Iya, selain Ibu Rasma ya sebagai gurunya, saya juga tadi ikut terlibat juga di dalam situasi kegiatan pembelajaran. Memang betul seperti yang Ibu Rasma sampaikan bahwa situasi kegiatan pembelajaran tadi di kelas 1 itu memang cukup menyenangkan untuk anak-anak. Terbukti anak-anak aktif, berkegiatan, kemudian melakukan kegiatan keterampilan, mewarnai dan sebagainya. Baik Ibu Rasma, jadi dari hasil pengamatan Ibu tadi, sudah barang tentu Ibu Rasma saya lihat sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahapnya. Nah, menurut Ibu Rasma sendiri nih, di tahap kegiatan pembelajaran yang mana yang kiranya Ibu merasa berhasil dalam kegiatan pembelajaran tadi di kelas? Ya Ibu, saya rasa sesuai dengan tujuan pembelajaran saya itu tentang gotong royong, ingin anak-anak memahami apa itu gotong royong, manfaat gotong royong dan jenis-jenis gotong royong. Saya rasa pembelajaran tadi anak-anak sudah hampir sebagian besar memahami apa itu manfaat gotong royong, jenis-jenis gotong royong, dan apa manfaat untuk diri mereka jika melakukan gotong royong baik di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Seperti itu. Ya, saya pun punya harapan seperti itu ya Bu Rasma. Nah Bu Rasma, kalau Ibu perhatikan tadi, karena di sana adalah lingkungan karakteristik anak kelas 1, sudah barang tentu Ibu Rasma setiap harinya akan merasa kewalahan dengan anak-anak dengan karakter yang masih usia peralihan dari anak TK ke kelas 1. Kira-kira Ibu Rasma punya tantangan tidak dalam menghadapi anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran? Tidak hanya pada pembelajaran hari ini, mungkin ada pembelajaran sebelum-sebelumnya yang kiranya menjadi tantangan yang perlu Ibu Rasma cari solusinya dengan cara apa? Baik Ibu, kalau untuk tantangan tentunya pasti ada Ibu, apalagi di kelas 1. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana saya memanajemen kelas Ibu ya, terkait anak-anak yang aktif sekali. Setelah itu bagaimana saya mengamankan anak-anak, karena pembelajaran hampir setiap pembelajaran anak-anak menggunakan media alat pembelajaran seperti gunting. Nah dari sana saya harus memantau anak-anak untuk keamanan anak dan juga untuk memantau agar kelas tetap kondusif Ibu. Tantangan terberat saya adalah di sana. Iya, baik Ibu Rasma, mungkin dalam kegiatan pembelajaran yang namanya tantangan sebagai seorang guru pasti ada ya. Mungkin dari kelas 1 mungkin tantangannya adalah anak-anak yang cukup ramai karena karakteristiknya seperti itu. Sama juga halnya dengan teman-teman kita yang mengajar di kelas tinggi, walaupun mereka sudah lebih dewasa daripada anak-anak, pasti saya yakin punya tantangan juga di dalam kelasnya masing-masing. Baik Ibu Rasma, jadi untuk kegiatan pembelajaran kan tidak hanya pada hari ini saja kita berinovasi dalam artian merancang kegiatan yang sangat kreatif. Kira-kira kedepannya untuk meningkatkan kembali kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian bermakna, berkesadaran, kira-kira strategi apa yang kiranya Ibu Rasma yang pernah laksanakan dan itu Ibu Rasma anggap berhasil untuk melaksanakan kegiatan di kelas 1? Ini Ibu, untuk menghadapi tantangan, untuk meningkatkan strategi pembelajaran yang mempunyai yang namanya kesepakatan kelas Ibu. Jadi saya dengan anak-anak membuat kesepakatan kelas apa saja yang boleh dilakukan dan tidak dalam kelas Ibu, sehingga kesepakatan itu akan saya bacakan kembali, saya ajak anak-anak kembali, apakah ada yang perlu ditambahkan untuk hari ini tentang kesepakatan kelas ini. Anak-anak saya izinkan untuk menyampaikan idenya dia, apakah aturan hari ini ada yang berubah, sehingga karena kesepakatan itu kita buat bersama, anak-anak akan berusaha untuk mengikutinya. Nah dari sana saya mengikat anak-anak menggunakan kesepakatan kelas Ibu agar pembelajaran lebih terarah ke depannya. Iya, baik, terima kasih banyak ini Ibu Rasma, sudah semangat sekali Ibu titip anak-anak kelas 1 untuk Ibu Rasma. Mudah-mudahan anak-anak tersebut bisa belajar sesuai dengan harapan kita bersama, terutama anak-anak itu senang dulu ada di dalam kelas. Dengan perasaan yang senang sudah barang tentu mereka akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Jadi Ibu titip siswa kelas 1 kepada Ibu Rasma, mudah-mudahan Ibu Rasma selalu sehat dalam kegiatan mengajar setiap harinya bersama anak-anak di kelas 1. Ibu, terima kasih atas waktunya juga Ibu Rasma hari ini.